kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Lumayan sehat Bu, walaupun agak sedikit batuk dan pilek, ini lagi musim katanya. Lagi musim ya, mudah-mudahan sehat, cepat sembuh. Sama saya pun lagi tidak enak badan. Iya, sama lagi. Insya Allah kuat ya. Iya. Di sini kita sudah ya, memasuki PI yang kedua ya. Bentar lagi tanggal 12 nanti kita ke Kota 3. Bu, di sini udah ketiga nih. Ini PI-nya PI 2. PI 2, tapi itu datang sini udah 3 kali sama ini. 3 kali kan ada 0, 1, 2. Oh gitu, Ada dia nolnya. sebutannya dia, sebutannya Dan 2. nolnya. Ada nolnya kan kemarin. Di sini saya ingin mengetahui apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. 1 bulan ini Bu, lebih kepada apa yang diminta sama LMS sudah saya lakukan di lapangan. Maksudnya di lapangan sini adalah dilakukan di sekolah Bu ya. Aksi nyatanya. Aksi nyatanya, pembelajaran berdiferensiasi, membenarkan RPP supaya ada diferensiasinya, mengajar normal Bu. Kita tahu keluar edaran baru lagi, langsung aksi nyata itu lebih ke PK Bu, saya ke sekolah PK-nya. Sekolah PK karena sekolah saya ditunjuk dan kebetulan jurusan saya juga. Gitu. Langsung pembelajaran dengan siswa ini penekanannya lebih ke pelayanannya lebih kuat lah Bu. Pelayanannya ini dalam arti ada diferensiasinya, ada gimana ya, pelayanan kepada siswa-siswa yang terutama yang kurang gitu Bu. Kemampuannya kurang itu udah karena memang kita dikasih waktu memang sampai siang. Jadi bisa lebih lah. Enggak terkotak-kotak lagi gitu. Jadi semuanya udah lebih luas gitu. Langsung aksi nyata berikutnya, saya 2 minggu yang lalu bertiga tuh teman yang CGP tadi bikin komunitas praktisi tuh. Awalnya kumpul 2 orang ini Bu, saya bertiga, saya videokan juga tuh setengah jam. Itu langkah awal Bu, karena kita masih nyatukan visi, masih bingung komunitas praktisi itu apa. Langsung waktu itu di hari Selasa Bu ya, hari Selasa 2 minggu yang lalu. Dari Selasa ke hari Sabtunya kurang lebih 4 hari itu langsung kita mengundang teman di perpustakaan. Berapa orang Pak yang Yang diundang itu 10. Jadi sama kami bertiga, jadi yang hadir di situ 13. Jadi yang diundang 10. Itu jurusan apa aja? Campur Bu. Guru umum, Bu Wulan guru fisika, Pak Fariski guru bangunan, Bu. Apa yang mau daftar CGP itu? Bukan, yang mau daftar CGP waktu saya aksi nyata praktik baik Bu di aula. Itu 12 orang yang akan daftar CGP angkatan 6. Itu langsung kira-kira jaraknya 16 atau 12 ya? Yang mau daftar 12 Bu. Tapi ada yang mundur Bu. Apa? Ada yang mundur. Setelah dia melihat kegiatan kami ini di sekolah kan CGP seperti apa. Rata-rata nih yang mundur itu punya anak kecil. Bu Ovina punya bayi. Bu Nurlima sama Pak Dedi Asladi mau keluar SK-nya.
ke sekolah yang baru kan, karena iya. dia waktu 3 kan. Yang satu Ada cerita saya. ya, yang saya tahu ada 3 nih Bu. 9 ini saya kurang tahu Bu. Pak Sofian lanjut, nanti Pak Sofian juga. Sudah selesai ya masalah komunitas praktisi tadi. Yang menjelaskan komunitas praktisi tadi. Oh, Terakhir. komunitas praktisi. Terakhir. Ya, pembicara kita terakhir Bu ya. Ya, waktu itu dibentuk Selasa 2 minggu yang lalu. Waktu itu kita nyiapkan perangkat di meja depan dulu, saya bertiga di meja depan itu. Langsung setelah itu menyampaikan undangan Bu ke rekan-rekan itu, langsung terlaksana di hari Sabtunya dan resmi terbentuk Bu, cuma belum ada SK. Dan kedua kegiatan itu kita dokumentasikan, kita videokan dan udah terlapor juga, terlambat sih Bu. Jadi buat praktisi dulu kayaknya baru lapor kepala sekolah kemarin. Gitu seperti itu. Jadi ini udah terbuat. Iya. Nanti mendetailnya di bawah itu soalnya masih ada pertanyaan mengenai silakan. komunitas praktisi. Memang tujuan untuk ini berkenaan dengan komunitas praktisi. Kemudian untuk capaian selama 1 bulan terakhir nih Pak, capaian mungkin produk-produk apa ya, apa capaian Bapak dalam pembelajarannya dengan siswa bagaimana, pembelajaran Bapak di LMS bagaimana mungkin kan? Iya. Capaian-capaiannya. Di LMS tadi, di LMS Bu, begitu masuk ke modul 2, saya benar lega Bu, tidak ada hambatan 2.1, 2.2. Sekarang masuk modul 2.2 Bu. Di 1.4 kemarin terus terang memang agak keteteran karena memang berat permintaannya, lumayan berat, tidak terlalu berat sih, tapi terpenuhi dan disetujui hasil-hasil LMS. Dan untuk pembelajaran Bu, dalam 1 bulan ini saya kemarin dapat membimbing tugas dari jurusan, membimbing 35 anak di ruangan ini Bu, untuk ujian kelas 3. 35 anak Ya, itu boleh bilang saya sendiri memang minta bimbing dan berhasil, mereka semua udah sampai jilid Bu tugasnya. Bimbing apa? Bimbing pra ujian nasional untuk tugas praktek, untuk ujian praktek. UKK Bu, uji kompetensi pra UKK. Ya, pra UKK-nya. Nanti ujiannya diperkirakan tanggal 14. UKK-nya ini praktek ya? Praktek membuat rumah loh. Praktek membuat rumah sampai print out sampai jilid. Sudah ada hasilnya? Ada. Boleh ambil? Boleh. Nah, jadi mau print dengan saya. Coba cek saksi ya. Bagus nanti bisa satu kali. Ini masuknya Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis Bu, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saya mendampingi ini full 1,5 bulan Bu. Berhentinya kemarin, stoknya, finishnya itu di tanggal 23 hari Kamis. Hari Jumatnya mereka Jumatnya mereka foto untuk ijazah. Hari Sabtunya mereka lanjutkan ngeprint waktu itu. Dan di break total keluar edaran Bu, pas hari Sabtunya kan, yang harus tanggal 6 masuk kembali tanggal 7 Bu ya. Ternyata saya baru tahu dari Ibu diperpanjang lagi nih sampai tanggal 11 Bu ya. Karena Ibu kan sama dengan saya, SMK SMA kan? Iya. Banyak ini apa ya? Ini mereka sendiri kah atau dari sekolah Pak? Atau biaya? Enggak Bu, semuanya ditanggung sekolah Bu. Koper pun ditanggung dulu sampai lakbannya, cuma mereka itu ngambilnya ke orang. Enggak, ini Bu, makanya hasilnya agak-agak kurang Bu ya. Ini mereka jilid sendiri. Kita nyiapkan bahan, nyiapkan kertas, nyiapkan koper, nyiapkan printer. Nah itu mereka. Nah komputernya Bu dari sini nih. Jadi Bu dibagi 2 Bu. Yang punya laptop di sebelah sana itu dibimbing sama Bu Nani. Yang tidak punya laptop di ruangan ini dibimbing sama saya. Gitu. Banyak juga. Iya. Nanti Bu ada 2 orang terbagus dari sini. Ini rencana saya mau jadikan pameran Bu. Lokal berapa Ibu bilang kalian 6 atau 7 ya? Iya lokal 7. Ada 2 anak di sini atau 3 anak mau saya ambil untuk yang terbaik di. Mungkin selain dari LMS tadi, terus kemudian ini yang tadi membimbing anaknya, kemudian ini apa praktek. Ini yang UKK tadi ya Pak ya? Ini yang pra UKK kelas 12. Kalau perubahan di kelas 11 Bu, saya lebih ke ini. Lebih ke atas saran dari instruktur sama Bu Rahmania itu, yang namanya anak SMK itu Pak Heru, dia bilang kelas 11. Kelas 11 itu Pak Heru pastinya kan melihat meniru, jadi visual dan kinestetik dia bilang. Oh ya memang itu yang saya lakukan, dia bilang. Saya bilang Bu Rahmania, dan itu Bu saya tekankan memang itu
Langsung yang kedua Bu, selain visual dan kinestetik, juga tutor Bu, teman sebaya. Dan ini udah saya videokan Bu, yang bisa nemangkan yang belum bisa dulu. Biasanya di pagi hari itu saya nemang itu Bu, macam kemarin Jumat saya praktek Bu, gitu. Dari jam 7 sampai jam 8 Bu pendampingan dulu, tutor dulu mereka sama mereka. Jam 8 baru saya pandu menggunakan infokus mengajar segala macam. Gitu. Dan pembelajaran Bu dari tuntutan dari ini berbasis project dari tuntutan sekolah PK dan dari LMS-nya, tuntutan dari pembelajaran di LMS ini Gajah Dewantara, saya udah memenuhi di salah satu buktinya. Gitu. Mungkin ada project lain nggak Pak? Ya? Project lain mungkin sudah ada belum? Project lainnya ada Bu, cuma tidak sampai nyetak Bu. Karena sekarang baru di bulan ini, baru di bulan kan Bu, Maret gitu. Biasanya mencetak itu di bulan Mei Bu, mencetak untuk kelas 11. Kalau karyanya sih itu karya digital sih ada Bu, ya, harus pakai prestis segala macam itu ada Bu. Kalau sudah tercetak benar-benar ini lah, yang biasanya tanggal 24 Februari. Udah luar biasa ya, banyak Iya. hasil-hasil ya, produk-produknya yang dikerjakan Bapak ya selama 1 bulan terakhir ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi ya, untuk proyek-proyek juga bisa lebih banyak lagi. Kemudian berkenaan ya, untuk tujuan dari TI ini kita lebih fokus pada bagaimana tentang komunitas praktisi sendiri ya Pak ya, lebih ke situ. Jadi bagaimana pengalaman Bapak nih merintis komunitas praktisi di sekolah Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari awal sampai sekarang, sampai mana prosesnya? Dari awal memang jujur terbebani Bu, karena memang di sekolah ini kan udah banyak komunitas Bu ya, komunitas jurusan, komunitas jurusan terutama itu Bu. Di jurusan sendiri aja itu pecah lagi Bu, ada komunitas tersendiri lagi. Karena jurusan itu kan pecah Bu ya, bangunan pecah jadi 2 jurusan. Saya jadi ada grup WA lagi di situ. Nah, itu. Jadi banyak grup, jadi tiba-tiba di pendidikan calon guru penggerak ini diminta lagi komunitas praktisi. Saya bingung di situ, mungkin ada tabrak-tabrakan gitu Bu. Ada tabrak organisasi, tabrak struktur organisasi gitu kan. Dan ternyata atas masukan dari 2 CGP itu, Pak Sebuni dengan Pak Herman, wacana saya belum terbuka, udah kita nggak usah pakai 1 jurusan, kita gabung semua dulu, guru umum kita libatkan. Nah awal-awal memang terbebani Bu, ini bikin ini susah. Ada rasa nggak percaya diri juga nih, ngumpulkan teman segala macam. Ya ternyata teman-teman yang dikumpulkan mendukung semua. Setelah berjalan ini, tadi beban mendirikannya, sekarang setelah berjalan ini beban ininya, beban apa supaya dia selalu hidup tuh Bu, apa nyebutnya itu, selalu komunitas praktis. Supaya tumbuh ini tantangan berikutnya. Bentuk mudah. Iya, bentuknya mudah. Bentuknya aja dah. Mengembangkannya ya, betul, mengembangkannya, menumbuhkannya ini. Nah, ini tantangan berikutnya, ini sedang jalan. Iya, sampai di pendampingan hari ini 5 Maret ini kayaknya belum kelihatan. Tapi sudah dirintis dan didukung sama teman-teman yang udah masuk ke komunitas itu. Kemudian bagaimana untuk SK-nya Pak? SK apa nih? Ya, SK komunitas praktisinya apa sudah dirancang atau bagaimana gitu? Kalau SK-nya belum dapat, tapi struktur organisasinya ada kita bentuk. Kemarin Bu, waktu pendirian pertama itu 3, ketua, wakil ketua, saya sekretaris. Ternyata pas di pas pendiriannya itu diminta 1 tambahan lagi Bu, bendahara. Jadi iurannya nanti itu bebas. Jadi nanti per 2 bulan Bu ada pertemuan-pertemuan, diusahakan tuh tidak di sekolah gitu, di rumah makan kan, atau di kafe gitu. Itu yang sifatnya kita bisa belajar rapat di situ. Gitu. Langsung SK-nya Bu ini sedang proses lah, karena Bu Maria juga setuju. Jadi nanti dari Bu Maria ke TU dulu lah. Cuma SK memang belum ada, cuma udah sebatas disetujui. Ya. Kemudian tadi udah berapa orang Pak yang akan dimasukkan ke komunitas praktisi ini Pak? Langkah awal kemarin Bu, tahap awal kemarin yang udah disahkan 13.
Nah 13 itu Bu, 3 dari kita CGP, 10 dari teman-teman rekan guru Bu, satu sekolah. Masih sedikit sih Bu. Yang berbeda-beda Iya. guna, Iya. beda-beda jurusan ya. Gabung semua Bu, ada orang jurusan, ada guru umum juga, ada guru agama juga. Mm-mm. Kemudian Pak, apakah capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan? Belum 100% Bu. Iya, kalau saya boleh jujur, ketercapaian ini saya hitung 75 loh Bu. Mm-mm. Nah, kalau kegiatannya sendiri tercapai, tapi yang saya anggap ini belum berhasil jumlah orang Bu, jumlah orang yang dirangkul. Nah gitu, kalau kegiatannya sih terpenuhi semua gitu. Masih perlu banyak orang Iya, aja. perlu banyak orang aja sih Bu. Kalau kegiatannya sih tercapai. Mm-mm. Kemudian tantangan selama penerapan komunitas praktisi sendiri di sekolah bagaimana Pak? Tantangan yang pertama saya baginya mungkin 2 Bu ya. Yang pertama dari sisi pribadi saya Bu ya. Kalau dari sisi pribadi ini memang ya ada rasa-rasa malu gitu kan, nggak percaya diri di awal-awalnya. Itu tantangan di saya, tantangan dari pribadi saya. Yang kedua, tantangan yang agak berat ini pengumuman atau edaran dari provinsi nih Bu, yang selalu berubah-ubah gitu kan. Jadi membuat kadang kegiatan-kegiatan kita ini ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Jadi kita mau sinkronisasi kegiatan ini agak sulit gitu. Tapi sudah terlaksana Bu, apa yang diminta sama dari program guru, calon guru pemberani. Lanjut ya Pak ya. Iya silakan Bu. Apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi yang sudah Bapak alami kemarin ya? Yang paling menarik sekaligus menarik berkesan buat saya, kebingungan saya. kebingungan saya dan kebingungan siapa yang dirangkul ya? terus siapa yang dirangkul, langkah awal seperti apa, langsung yang berkesan juga buat saya adalah masih tanda tanya juga, apa sih komunitas praktisi ini? Bukankah di setiap sekolah udah ada? Udah ada, ngapain tutup lagi? Ya, ternyata setelah dapat masukan-masukan baru itu paham. Gitu. Okay. Yang kedua itu pembelajaran diferensiasi. Udah sering dilakukan sehari-hari, tapi tidak tahu ternyata itulah yang namanya pembelajaran diferensiasi. Itu. Jadi karena udah tahu dikuatkan, penguatan penerapannya lebih dikuatkan gitu. Apa saja usaha yang Bapak lakukan ya untuk dalam mengembangkan disiplin positif siswa? Ini berkenaan disiplin positif siswa. Disiplin positif siswa kemarin Bu, yang pertama saya ikut saran berdasarkan LMS yang saya dapat itu pendidikan. Yang di 1 berapa saya agak lupa itu Bu. Membuat kesepakatan kelas. Itu udah saya buat Bu, saya videokan juga, udah saya kirim ke Ibu fasilitator Bu Ramadian. Komunitasnya aturan kelasnya tidak banyak Bu, cuma 7 aja. Jangan terlambat masuk pagi, jangan terlambat mengumpulkan tugas pada saat proses pembelajaran, jangan ganggu teman, boleh duduk di samping teman apabila ada perintah untuk tutor teman sebaya. Berikutnya setiap tugas yang terlambat ada 4 bunyi lagi itu. Kalau keterlambatan tugas tetap boleh dikumpulkan, tapi dengan syarat tidak boleh sampai di hari THP Bu, ulangan umum itu. Langsung ada 2 peraturan itu tercatat sih Bu ya di laptop. Saya agak lupa. Berarti selain kesepakatan kelas nggak ada lagi mungkin hanya kesepakatan kelas aja ya? Kesepakatan kelas itu memang yang paling kita butuhkan dulu Bu, karena memang siswa-siswa selebihnya kesepakatan kelas. berarti sebagai kesepakatan kelas ya. Dan pembelajarannya Bu, diferensiasi aja itu penekanan 2 itu yang paling saya tekankan dalam 1 bulan ini. Terus bagaimana tanggapan muridnya ketika Bapak menerapkan disiplin positif? Ya, siswa-siswa Bu, yang biasanya kita ada rumus Bu. Ada rumus tuh
255 biasanya kita Apa tuh 255? 25 itu siswa bagus, 5 ini siswa-siswa yang nakal segala macam. Yang ini Bu, yang apa, yang suka terlambat. Nah itu agak-agak itu sih, agak-agak berat terima aturan itu, gitu. Karena saya punya aturan itu 2 kali terlambat itu harus keluar dulu, gitu. Intinya Kedisiplinan siswa Bu yang agak berat kalau siswa ini tuh emang juga suka disiplin lah. Tidak ya. suka disiplin. Ada lima orang kan gitu Bu, udah tercatat di saya gitu. Yang lain tidak ada masalah Bu. Siswa yang sehari-hari memang ketawa aja nerima aturan itu, suka aja deh. Iya. Dan masih dilanggar Bu. Apa? Dan masih dilanggar sama anak-anak nakal itu tadi itu. Bukan anak nakal ya. Anak-anak yang aktif. Anak-anak yang aktif, bukan anak nakal lah ya. Yang agak agresif lah. Tantangan Pak selama diterapkannya disiplin positif tadi, mungkin tantangannya apa aja Pak? Tantangan Dan nomor bagaimana 1. Mengatasinya? Tantangan nomor 1 Bu, ini memang saya catat Bu. Anak-anak udah saya sampaikan kemarin di lokal Bu ya. Ini anak-anak susah Bu masuk jam 7 pagi. Ada yang datang Bu kadang-kadang jam setengah 8. Terutama ini Bu, pas kelas 3 yang kemarin pra-UKT. Ada yang datang setengah 8, ada yang datang 7.45. Itu poin nomor 1 Bu. Nah, memang masuknya jam berapa emang? Jam 7 Bu. Jadi mereka Kan belum bangun. ya Tadi siswanya. kan susah bangun jam 7. Enggak, bukan susah bangun jam 7. Masuk jam 7 itu susah Bu. Susah masuk. Susah masuk jam 7. Siswanya karena itu Bu, udah kebiasaan dari. Kesulitan yang kedua Bu kalau di pembelajaran, pas hari hujan Bu. Aduh, susahnya kita mengingatkan. Kadang satu hari masuk Bu setengah kelas kalau hujan. Kayak tak punya mantel aja gitu. Kok sampai segitunya? Yang masuk 50%. 50. Iya. TTM. Ini direkam Bu. Ini direkam. Di urusan lain Bu, ada kadang masih 10 orang Bu. Sudah lanjut. Oke. Nanti. Ada lagi tantangannya Pak? Ya, tantangan pertama tadi dua poin itu, ya di kedisiplinan di pagi hari. Tantangan berikutnya adalah Selain hujan, tantangan berikutnya adalah bagaimana melepaskan beban diri saya nih Bu yang CGP ini. Kenapa dilepas? Maksudnya supaya beban ini bisa enak itu bukan dilepas ya, karena saya dari mata tempat kan dah CGP ini Bu. Ini bagaimana saya itu jadi guru baik gitu lah. Tantangannya tuh bagaimana saya seorang jadi guru yang baik di mata teman-teman gitu, supaya bisa jalankan program ini betul gitu. Karena masih ada kekurangan, kadang ya masih negur anak, masih marah anak mungkin kan, masih ada marah anak nada agak tinggi kadang-kadang gitu, kalau kelepasan itu gitu. Jadinya tantangannya Memang susah untuk menjadi contoh yang baik untuk rekan sejawat mungkin ya Pak ya. Untuk mencapai 100% itu, atau tidak usah 100% lah, 80% aja itu saya masih menuju ke proses itu gitu. Ada beban di diri saya nih, CGP ini tidak boleh salah nih, ini ngajarnya harus benar nih, harus disiplin nih, ya itu nggak boleh telat masuk pagi tidak boleh telat nih, karena itulah jadi kayak dari panutan lah. Iya betul. Dan setidaknya memang lebih gitu kan, ya lebih disiplin lah daripada biasanya. Dan memang sorotan lah, jadi sorotan. Kalau jadi artis yang dibayar. Iya. Terus bagaimana relasi Bapak dengan siswa selama menerapkan disiplin positif ini Pak? Relasi Bapak kepada siswa, hubungan. Relasi Bu tidak begitu mulus. Kenapa Pak nggak begitu mulus? Karena saya kan juga seorang wali kelas Bu ya. Ada aja oknum siswa Bu yang malas sekolah itu. Udah dipanggil orang tua tidak berubah gitu. Dan tambah parah ini memang selama lebih sering daring ini Bu, lebih sering belajar di rumah. Itu apa tadi itu seperti relasi itu. Hubungan relasi itu Bu tidak mulus, tapi lebih banyak baiknya sih hubungan saya dengan siswa itu, karena hanya oknum siswa gitulah Bu ya, atau siswa-siswa yang agak berbeda gitulah, yang saya itu tidak mulus tuh, sampai praktek nggak pernah ikut bisa sama sekali gitu.
Tapi dengan penerapan disiplin tadi Pak, Iya. positif membuat kesepakatan kelas, mungkin relasi Bapak dengan siswa ini mungkin lebih baik gitu Pak, atau bagaimana gitu, Baik, atau Bu. lebih Baik. jadi jarak gitu loh. Baik Bu, malah Berarti intinya lebih bagus. ya, lebih bagus. Nah, Malah tidak relasinya. berjarak sih sebenarnya Bu ya. Ya, Malah relasinya. tidak berjarak sebenarnya. Karena aturan itu Bu, aturan mudah semua sih untuk jurusan kita ya. Iya, kalau untuk satu kelas. Untuk satu kelas saja gitu. Ini di luar dari aturan sekolah Bu ya. Saya tidak berani bilang aturan yang masuk jam 7 pagi karena itu kan aturan sekolah Bu. Iya, iya. Lebih ke tugas-tugas proses belajar Iya, sekolah. kita lebih ke situ. Terus perubahan apa yang Bapak rasakan dalam hal berinteraksi dengan murid setelah menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran? Lebih ini Bu, apa namanya, Apa model merasa? pembelajaran Bu, model pembelajaran jadi lebih banyak yang saya tahu. Model-model pembelajaran itu saya jadi tahu banyak gitu ya, misalnya tutor teman sebaya, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis pada siswa, tidak pilih-pilih segala macam. Lalu ada model pembelajaran yang saya nggak pernah dengar, misalnya jigsaw segala macam itu. Model pembelajaran Bu, terutama begitu ada pembelajaran kemana berdiferensiasi. Ternyata tuh begitu tahu sedikit bisa ngembangkan gitu. Bisa Contohnya ngembangkan. apa Pak? Ya? Contohnya apa yang Bapak bisa mengembangkan di mana? Misalnya gini Bu, pengembangannya tuh kepada siswa ini yang terlalu pintar. Ya. Kawannya hanya bisa gambar satu lantai, dia 2 lantai misalnya. Nah itu ada dua tiga orang Bu duduknya kebetulan paling belakang ini. Nah itu tantangannya di situ Bu. Bagaimana saya buat beban anak ini sama dengan tetap beban teman lain, tetapi juga apa namanya dia bisa maju sedikit lah dari temannya Bu. Nah gitu. Ada Bu yang saya rasakan sih seperti itu. Contoh satu anak saya sebut nama aja, Marcel, itu terlalu pintar buat saya. Itu saya kadang-kadang jadi pusing sendiri juga gitu. Biasanya kan pusing Bu karena anak-anak ini terlalu tertinggal. Ini pusingnya karena dia terlalu lebih dibanding temannya. Pak saya langsung ya Pak ke rumah berikutnya. Nah, gitu. Oh langsung saya pandu sekali Bu. Saya berikan kopiannya, ditiru dia. Kalau apa? Kembali pertanyaan tadi, apa tantangan Bu ya? Perubahan. Iya, Perubahan yang dirasakan Iya. dalam hal berinteraksi dengan murid. Iya, perubahannya itu kalau dulu Bu interaksi yang anak udah bisa seperti itu dah suruh diam dulu biarkan. Nah, tapi sekarang udah tahu dah karena begitu tahu diferensiasi ini ada perkembangan gitu. Siswa-siswa yang terlalu pintar dan siswa-siswa yang terlalu lambat Bu, saya pun udah ngerti karena ada pembelajaran diferensiasi. Yang pintar Bapak apakan tadi? Apa namanya dapat tugas yang bebannya sama Bu, jobnya sama, tapi jumlah lantainya berbeda. Kalau konteks di pelajaran saya buat bangun rumah, jadi teman-temannya satu lantai dia ada 2 lantai. Teman-temannya tipe 36 dia tipe 90 misalnya. Seperti itu. Jadi dia sama. Dia sama, jadi dia tidak nganggur gitu Bu, tidak nganggur gitu. Jadi pulangnya itu tetap sama Bu. Gitu. Produk yang digambar sama, judulnya rumah gitu. Terus Kalau yang lemah tadi? yang lemah Bu, saya terpaksa bolak-balik. Bukan terpaksa Bu ya. Saya bolak-balik. Ada 4 anak Bu. Gitu. Ada 4 anak itu memang sangat-sangat lambat. Bolak-balik Bu, saya selalu mengulang dengan infokus. Gitu. Duduknya betul di baris ini, baris ini juga duduk. Gitu. Saya ulang-ulang. Tetap belum bisa mengejar Bu, tapi saya ngerasa sudah maksimal lah bantunya. Gitu, supaya dia bisa. Gitu. Oke. Berarti ada 2 itu ya. Karena saya Bu mungkin tidak bisa jawab secara banyak karena saya memang terbatas Bu ya. Saya ngajar hanya 2 kelas nih, dalam 1 minggu. Kelas 11 dan kelas 12. Jadi mungkin kalau tadi berdasarkan pertanyaan Ibu saya tidak bisa jawab banyak, dan kedua pelajaran saya cenderung memang praktik aja membangun rumah. Gitu. Jadi memang perubahan itu ya bisa-bisa hanya sampai pada 1 sampai 2 poin gitu, yang poin penting gitu. Terus ini Pak, berkenaan dengan tugas lokakarya 3. Apakah Bapak sudah menyelesaikan tugas lokakarya 3? Berkenaan dengan diskusi rasanya tugasnya. Tugas lokakarya 3 ini Yang akan dibawa ke lokakarya 3 tugasnya untuk komunitas praktisi. oh terus tugasnya apa Bu ya? Mungkin saya lupa gitu. Di lokakarya 3 kan diminta untuk presentasi tentang komunitas praktisi. Oh iya. Nanti Ya, kan berupa PowerPoint, Oh. PowerPoint ada dipresentasikan. Kalau ke
persiapannya siap Bu, karena memang komunitas praktisinya sudah terbentuk. Intinya masih proses Iya, ya. dan memang bukti fisiknya juga ada, catatan tertulisnya ada, catatan tertulis ada. Mungkin hanya menyempurnakan dari materi presentasinya sendiri sih, berupa slide gitu Bu. Siap. Kalau materinya komunitas praktisi. Intinya juga masih disiapkan ya. Kemudian apakah Bapak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut? Iya, kesulitan pasti ada Bu ya. Kesulitan itu pasti ada. Kesulitannya apa Pak? Kesulitan tugas itu Bu, yang pertama tuh kalau berhubungan dengan rekan sejawat, ya harus mengundang, harus merangkul misalnya. Itu dengan rekan guru lah yang ada tantangannya lah gitu. Tapi kalau dengan siswa itu sama sekali tidak ada apa-apa. Iya, dengan siswa. Iya. Sering gitu ya. Iya. Tantangannya itu ya. Dalam merangkul, itu mengajak, itulah tantangannya di situ lah. Selain itu mungkin ada kan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Lancar kalau menurut Hanya saya. dengan ini ya. Iya, dengan rekan sejawat aja. Terus ini berkenaan dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran. Itu disiplin positif lagi. Mendapat umpan balik ya dari murid ya, misalnya Bapak mendapat umpan balik dari murid yang dapatkan respon dari murid. Iya. Apa perbaikan yang akan Bapak lakukan mengenai praktek penerapan disiplin positif tadi? Ketika penerapan disiplin positif tadi mendapatkan respon dari peserta didik ya, terus Bapak tuh ada perbaikan nggak gitu Pak? Mungkin ada siswa minta Pak tolong ini diperbaiki mungkin. Iya. Dalam minggu ini Bu, saya ada 2 yang benar-benar minta diperbaiki siswa Bu. Jadi karena kita Bu baru dapat aturan sekolah PK terbaru, jadwal berubah semua Bu, guru-guru berganti semua Bu. Jadi siswa ini Bu menanyakan 2 poin Bu ya. Yang ketiga kita kalau saya ingat saya sebutkan. Yang pertama itu Bu, ada nama mata pelajaran tempat saya jalan jembatan Bu ya. Itu yang ngajar itu Pak Heri Bu. Tahu-tahu Pak Heri ini bentrok jamnya dengan di kelas lain. Jadi Bu kemarin sempat beberapa pertemuan tidak diajarkan jadi kelas kosong. Nah itu mereka tuh saya terus terang memang nanya, Pak ini gimana Pak? Dia bilang kami belum pernah ketemu nih dengan guru jalan jembatan, sebenarnya yang ngajar siapa? Ya itu langsung situ Bu. Saya langsung memang ke manajemen Bu. Saya temui Pak Herinya, saya temui guru penggantinya, saya ketemu Ibu Noni selaku jurusannya. Akhirnya terselesaikan, ketemu guru barunya. Yang kedua Bu di pelajaran umum ini ada 3 mata pelajaran yang berganti guru. Yang pertama itu bahasa Indonesia, pelajaran agama Islam. Nah, itu karena kita nih masih meraba-raba jadwal Bu, itu berganti-ganti juga. Jadi siswa kebingungan. Itu disampaikan juga Bu. Disampaikan juga siswa ke saya di kelas Bu, bukan di sini Bu, di ruang 3 karena saya ada ngajar pelajaran umum juga. Itu disampaikan. Saya langsung tindak lanjuti Bu, langsung saya telusuri. Sebenarnya siapa yang ngajar kelas saya? Gitu. Sama pelajaran satu lagi Bu namanya pelajaran kewirausahaan Bu. Langsung ini Bu. Yang ketiga ini anak-anak ini lebih ke protes sih sebenarnya Bu ya. Kenapa prakteknya hanya seminggu sekali misalnya Bu? Karena kan pikiran mereka kan tidak ngerti Bu dengan namanya edaran-edaran gitu Bu ya. Nah, itu. Ini saya benar-benar kadang-kadang pun jawabnya agak bingung gitu ke siswa. Kalau saya jawabin alasannya corona, mereka tidak terima gitu. Gitu. Jadi apa namanya solusinya Bu, saya masukkan seminggu 2 kali, Selasa sama Jumat. Nah itu. Untuk prakteknya. Pelajaran lain tetap daring karena memang bisa daring. Pak, kalau praktek kan tidak bisa daring Pak. Nah, itu. Kalau praktek kan tidak bisa daring Pak. Gimana apa daring praktek? Gitu. Jadi Bu seminggu 2 kali. Kemarin Bu Jumat sama Selasa. Apa rencana Bapak ya
apa rencana yang Bapak lakukan bersama komunitas praktisi Iya, yang sudah Bapak rintis tadi ya iya. di bulan depan? Rencananya ngapain di bulan depan? Di bulan depan ini Bu, kegiatannya itu ada dua. Cuma kita masih bingung mau pilih yang mana Bu. Yang Iya, pertama soalnya nih apa mau tuh? ngundang tamu dulu untuk penyusunan best practice atau dan PTK. Yang kedua, apakah mau ngundang tamu dulu Bu untuk pembuatan video pembelajaran. Ini belum final Bu. Nih. Cuma salah satunya insya Allah lah Bu. Insya Allah terpenuhi itu. Mana nih mau didulukan? Kalau Pak Saifuddin kepengennya bikin video pembelajaran dulu. Kalau teman-teman lain, Bu Yuningsi, karena dia udah masuk komunitas tuh, dia pengen minta cara bikin PTK dulu. Nah, jadi kita Bu lagi mau ini nih, mana yang duluan gitu. Karena dua-duanya kan menyita waktu ya. Gitu. Itu sih Bu. Yang ini berarti ada tiga ya. Iya. Ya, Jadi ini saya tidak bisa PTK. putuskan sendiri Bu. Iya. Karena harus dengan Pak Saifuddin Iya, dengan Pak iya. Erman gitu. Iya. Strategi apa yang akan Bapak lakukan ya untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Strategi pertama sih Bu udah disampaikan ke mereka kemarin, acara rutin Bu setiap 2 bulan sekali atau 1 semester ke 3 kali Acara rutin berapa kali? per 2 bulan rencananya. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Teman-teman sih mintanya sebulan sekali Bu. Tapi kemarin ada juga suara terlalu sering kalau sebulan sekali, mintanya per 2 bulan aja. Jadi 1 semester 3 kali. 2 bulan sekali. Iya, ini strategi kita Bu supaya ini hidup Bu ya. Yang kedua itu Bu, kalau saya sih, kalau ini bukan dengan tim Bu ya, ini saya pribadi sih, saya menghidupkan komunitas praktisi itu kalau saya Bu ya, lebih ke WA pribadi. Misalnya Grup. grup, saya ngundang gini Bu, macam tadi Bu, saya enggak grup Bu, saya ke masing-masing pribadi, jadi langsung kena gitu. Jadi saya lebih ke apa? Personal gitu Bu, pendekatannya personal, bukan ke grup gitu. Iya. Karena saya lihat Bu, kawan-kawan kayak gitu lebih datang Bu. Misalnya kita satu-satu kita WA datang, siswa ya satu-satu datang ya. Ketimbang diumumkan di grup gitu. Saya rasakan gitu, ampuh gitu. Jadi pendekatannya lebih ke personal sih, dibanding pendekatan kelompok gitu. Saya undang ini Bu individu, karena kita ada grup sebenarnya di guru bangunan. Gitu. Tapi individu Iya, ya. gitu. Intinya pendekatan. Ya pendekatannya. Ini bagian akhir, apa yang paling menarik ya yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan ini Pak? Pendampingan hari ini Bu. Pendampingan hari ini. Pendampingan hari ini pertama saya lega Bu. 10 orang yang saya undang datang semua. Siswa 5, guru 5. Yang kedua Bu, saya bahagia benar hari ini teman-teman ini satu rumpun dan rumpun yang lain Pak Sofyan ini benar-benar mendukung. Benar-benar mendukung tepat waktu datangnya Bu. Ini. Yang ketiga, kebahagiaan saya hari ini, saya kemarin sempat ada rasa tidak nyaman dengan kepala sekolah gara-gara tugas-tugas yang terlambat itu Bu ya, termasuk itu. Kepala sekolah udah percaya lagi 100% dengan saya. Ini Bu, dengan ikutnya saya di CGP ini tetap harus lanjut. Gitu. Tadi pagi diterima dengan baik Bu, itu. Ibu ingat dulu pendampingan kedua kemarin saya masih ditegur dulu kan. Ya, oke. Bahagia sekali rasanya 3 pohon itu hari ini lega rasanya Bu. Kalau udah lega begini Bu, ini program ini apa? Pendidikan ini lanjut nih Bu, enak nih. Penerapan ke siswa bersama-sama rekan guru enak nih. Dan mungkin untuk pendampingan kali ini yang sudah baik apa dan yang perlu diperbaiki mungkin apa Pak? Yang belum baik dulu Bu ya. Yang belum baik dulu Bu, mungkin kalau bisa itu kalau ada angket. Ada itu kan angketnya Bu. Angketnya itu kan benar-benar hal-hal yang banyak yang belum kita lakukan gitu. Jadi terkejut saya tengok angket itu. Kayaknya ini belum banyak yang belum dilakukan gitu. Kalau bisa ada tindakan dulu yang kita lakukan, baru ada angketnya gitu. Kalau ini angketnya dulu, baru tindakan. Jadi supaya menghindari kita rekayasa mengisi gitu. Nah itu
Saya terkejut Bu. Apakah saya selama ini pernah menyampaikan hasil mengajar saya dengan rekan guru? Ada pertanyaan seperti itu Bu ya. Itu saya bingung jawabnya. Karena kan Bu, kita nggak pernah seperti itu ibaratnya. Sekali kalau nggak teman akrab benar tuh enggak gitu Bu. Ya gitu. Mungkin antara angket yang itu harus selaras lah Bu. Antara angket yang disampaikan dengan kegiatan kita guru di sekolah harus selaras gitu. Itu sih kalau menurut saya mudah-mudahan itu masukan yang itu. Kalau yang sudah baik Bu, kalau yang sudah baik saya lihat Bu, setiap pendampingan meningkat itunya. Meningkat dalam arti itu berbeda-beda lah. iya berbeda-beda tuh tingkat ininya, tingkat kegiatan yang ditanyakan ke kita gitu. Karena angket ini Bu, kalau saya boleh ngasih masukan tadi, kawan-kawan tuh Bu benar-benar untung saya bisa bujuknya Bu. Itu isi ya kayak tidak apa-apa. Jelek itu tidak apa-apa kok. Oh gimana tidak bisa kayak gitu? Dia bilang. Macam mana nih ini ada pertanyaan kami di sini memang tidak pernah tahu tentang dirimu gitu kan. Tapi Pak Eri pasti bisa baca lah saya bilang misalnya kayak gitu. Bu Yunisi juga Bu. Itu saya malah nyaman Bu dengan Pak Sofian, tidak ada pertanyaan. Berarti dia pelong di situ. Slow isinya. Saya pun bebas lah. Hak dia mau ngisi. Tapi yang teman-teman yang satu rumpun ini Bu, ini berat Bu saya jelaskan. Ini kalau sampai jatuhkanmu gimana Ruth? Dia bilang. Saya bisa lulus, bisa tidak lulus saya bilang. Di KGP ini, walaupun harapan saya lulus. Saya bilang, bisa apa aja. Oke Pak ya, makasih banyak. Ini sungguh luar biasa yang sudah Bapak lakukannya selama 1 bulan ini dan sudah luar biasa dan juga hasil-hasil tadi pun saya lihat sudah banyak peningkatan ya, semoga nanti setelah ini lebih lagi meningkatlah untuk produk-produk dari siswa juga, jadi dampak kesesuaian ini terasa gitu kan Pak ya. Dan untuk dampak kawan untuk berkenaan dengan komunitas praktisi juga mudah-mudahan setelah ini bisa lebih ya terwujud, lebih banyak kegiatannya. Sementara ini udah bagus ya, perlu ditingkatkan lagi. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, terima kasih masukannya. Terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.